Jauh sebelum kabar soal rencana pernikahan Bejah dengan Indah terdengar, akhir tahun 2004 lalu Bejah pernah digosipkan akan menikah dengan seorang wanita bernama Ines Nugraha. Namun Bejah membantah gosip yang tidak pernah terbukti itu beberapa saat kemudian. Ia bahkan melanjutkan dengan penjelasan kalau hingga memasuki tahun 2005 ia belum berniat untuk melangsungkan pernikahan. Namun rupanya pesona Tri Indah Herlina memudarkan semua niat Bejah untuk mengesampingkan urusan melakukan pembersihan diri serta pencucian barang-barang pusaka. Kalau buat dua selebritis ini, apa sih makna tahun baru Hijriah? Saya kurang tahu ya. Memang kelihatannya lebih gaung Idul Fitri daripada Tahun Baru Islam. Bahwa manusia itu memang harus hijrah dari satu tempat yang merasa tidak aman ke tempat yang aman. Tapi saya selalu berpatokan bahwa Muharram ini saya ambil 10 Muharram. Karena di 10 Muharram itu adalah hari lebarannya anak yatim. Waktu saya kecil itu tepat 10 Muharram. Dan sekarang begitu pun saya mampu, saya memberikan mereka juga pas 10 Muharram. Memasuki tahun baru ada baiknya dimulai dengan sesuatu yang bagus, seperti memanjatkan doa dan harapan yang baik agar memperoleh kehidupan yang lebih baik di tahun yang akan datang. Dorce pun melakukan hal yang sama. Kalau grup band Gigi masuk dalam kategori grup band papan atas di Indonesia, itu pasti. Bayangkan saja, sudah lebih dari 10 tahun malang melintang di dunia hiburan, grup band yang digawangi oleh Armand Maulana, Dewa Bujana, Thomas Ramdhan, dan Hendy ini tetap eksis meramaikan belantika musik di tanah air. Tak peduli dengan banyaknya grup band baru bermunculan, Gigi tetap tidak tergoyahkan dari tempatnya berpijak. Tetap berkarya dan selalu dinanti-nantikan para penggemarnya. Kemampuannya untuk menjaga eksistensi bisa diacungi jempol. Meski dalam perjalanan karirnya, Gigi telah mengalami berkali-kali pergantian personil. Ditemui usai pembuatan video klip album terbaru mereka, Dewa Bujana mewakili ketiga temannya mengaku tidak memiliki kiat khusus untuk menjaga keutuhan grup band yang mereka cintai ini. Ya kebetulan kami ya senang latihan juga ya, mungkin senang latihan dan tetap berpikir untuk berbuat sesuatu dan tetap berkreasi. Jadi sampai saat ini sih mungkin itu yang visi itu yang kita pertahankan sehingga kita tetap bisa bareng terus ya. Pemirsa, berikut kabar lebih lanjut dari sidang perceraian Clara Sinta dengan gitaris Toto Tewel. Usaha Clara Sinta dan musisi Toto Tewel untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah mereka bina selama hampir 7 tahun lamanya, akhirnya runtuh juga. Setelah Clara Sinta mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya itu, Senin 7 Februari lalu proses perceraian mereka mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong. Pada persidangan pertama itu, Clara Sinta tampak hadir bersama kuasa hukumnya Dasat Yusuf SH, sedangkan Toto Tewel sebagai pihak tergugat tidak tampak di persidangan. Ketidakhadiran Toto Tewel di Pengadilan Negeri Cibinong membuat majelis hakim terpaksa menunda persidangan hingga 2 minggu ke depan. Jadi agenda sidang tadi pemeriksaan gugatan, pemeriksaan identitas penggugat prinsipal, kemudian tergugat tidak hadir, dipanggil lagi, sidang kembali tanggal 21 hari Senin yang sama. Dari mulut Clara Sinta sendiri tidak banyak kata yang terungkap. Ditemui usai persidangan, ia terkesan enggan untuk berkomentar mengenai persoalan yang tengah dialaminya itu. Masih mencari jalan yang terbaik ya. Mudah-mudahan semua yang baik ya untuk kami berdua gitu. Satunya menurut dia itu karena sering terjadinya percekcokan. Sering terjadi adanya ya cekcok lah yang terus-menerus. Nah, untuk itu karena alasannya demikian maka dia harus buktikan itu di persidangan nanti. Pemirsa, kami punya sebuah kabar terbaru dari Bejah The Fly.
Pada tanggal 3 April mendatang, mantan kekasih dari mendiang Sukma Ayu ini akan melangsungkan pernikahannya dengan Indah Herlina di Masjid Sunda Kelapa Menteng. Gue sempat ngomong sama dia. Walaupun terlambat tapi gue ngomong. Mungkin di sana nanti kita bisa bareng lagi, di sini kita nggak diizinin bareng. Yang jelas dia nggak akan tergantikan oleh siapapun juga. Ungkapan itu keluar dari mulut Beja, vokalis grup musik The Fly, saat peringatan 3 hari meninggalnya almarhumah Sukma Ayu. Beja yang begitu kehilangan mengaku tetap akan mencintai mantan kekasihnya itu meski telah terpisah oleh dunia yang berbeda. Namun sebesar apapun cintanya pada mendiang Sukma Ayu, hidup bagi Beja harus terus berjalan. Beberapa saat setelah kepergian Sukma Ayu, Beja pun kembali menemukan cintanya pada seorang gadis bernama Tri Indah Herlina. Tidak ingin lagi merasakan pahitnya kehilangan, hanya 3 bulan saja ia dengan gadis berusia 20 tahun itu berpacaran, Beja yang bernama lengkap Muhammad Hamzah langsung meminangnya. Setelah melaksanakan lamaran pada bulan Januari lalu, rencananya Beja dan Indah akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 April nanti. Meski kabar soal pernikahannya itu telah ramai terdengar, Beja maupun Indah tetap tidak berkomentar. Namun bukan berarti kabar tersebut hanyalah gosip belaka. Karena orang-orang terdekat mereka, termasuk Ibunda Indah, mengakui akan adanya rencana pernikahan itu. Dia bilang, saya sama Indah sungguh-sungguh, saya minggu depan mau ngelamar. Gitu. Jadi berturut-turut minggu pertama dia ngelamar orang tuanya, yang kedua datang lagi menentukan tanggalnya. Usia Indah yang masih tergolong muda serta masa pacaran mereka yang terhitung singkat tidak membuat Ibunda Indah keberatan untuk memberi restu terhadap niat mulia putrinya dan Beja untuk melangkah ke pelaminan. Ya saya tanya, udah berpikir yang matang, kata dia sudah. Ya saya sebagai orang tua merestuin aja ya. Menurut sang bunda, 3 April nanti Beja dan Indah akan melaksanakan akad nikah di Masjid Sunda Kelapa. Pada bulan September nanti, baru keduanya berencana melangsungkan resepsi pernikahan. Meski pernikahan masih 2 bulan lagi, Beja dan Indah telah mengurus surat-surat untuk keperluan pernikahan mereka ke KUA Menteng. 8 April 2005 jam habis duhur ya, jam 1:30 di Sunda Kelapa. Ya Beja sendirilah dengan calonnya sini. Tri Indah ini usianya belum genap 21 tahun. Ya, baru Juni nanti genapnya. Sehingga kita minta persyaratannya dipenuhi untuk izin orang tua. Nah, dan itu sudah dipenuhi. Dia datang kan, pelayanan tetap berjalan. Dia ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya saya tanya, saya bilang, kok udah mau nikah lagi gitu? Bukan Sukma baru meninggal kemarin gitu. Dia bilang, sebenarnya aku udah putus setahun yang lalu katanya gitu. Terus kenal sama cewek ini 2 bulan yang lalu. Terus 2 bulan yang lalu gitu. Terus pengen langsung nikah gitu aja. Karena udah ada kecocokan. Saya bilang aslinya dari mana ya, dari sama-sama orang Padang. Jauh sebelum kabar soal rencana pernikahan Beja dengan Indah terdengar, akhir tahun 2004 lalu Beja pernah digosipkan akan menikah dengan seorang wanita bernama Ines Nugraha. Namun Beja membantah gosip yang tidak pernah terbukti itu beberapa saat kemudian. Ia bahkan melanjutkan dengan penjelasan kalau hingga memasuki tahun 2005 ia belum berniat untuk melangsungkan pernikahan. Namun rupanya pesona Tri Indah Herlina memudarkan semua niat Beja untuk mengesampingkan urusan percintaan. Beberapa bulan setelah ucapannya itu, Beja dan Indah kekasihnya benar-benar akan memasuki hidup baru sebagai sepasang suami dan istri. Namun sayang, di tengah-tengah kebahagiaan menyambut datangnya hari bersejarah itu, Beja dan Indah diterpa cobaan. Gambar-gambar mesra mereka berdua tersebar luas lewat media internet maupun koran ibu kota. Beja dan Indah memang belum bersedia mengomentari peristiwa pahit seperti yang pernah dialaminya dengan mendiang Sukma Ayu dulu. Namun Ibunda Indah yang kami temui di rumahnya mengaku tidak tahu menau soal gambar mesra putrinya dengan calon menantunya itu. Saya belum lihat fotonya. Majalah apa? Koran stop. Oh. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1426 Hijriah kepada umat muslim yang merayakannya. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda.
kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.